Baik, di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup dan karya musik komponis Edward Lalo. Edward Victor Antoine Lalo, 27 Januari 1823 sampai 22 April 1892, adalah seorang komponis Prancis keturunan Spanyol. Lalo lahir di Lille, pertama-tama belajar di konservatorium di kota Lalu di konservatorium Paris di bawah bimbingan musuh lama Berlioz, Francois Antoine Hebenek. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai seorang pemain biola, khususnya bermain musik kamar dan guru di Paris, sebelum menjadi terkenal sebagai komponis yang dicapainya ketika usianya mencapai akhir 40-an tahun. Ia meninggal dunia di Paris, meskipun Lalo bukanlah nama yang segera dikenali di kalangan musik Prancis. Gayanya yang khas telah membuat ia cukup populer. Simfoni Espagnole untuk biola dan orkestra masih menduduki tempat terhormat dalam repertoire para pemain biola. Ia juga terkenal karena menciptakan karya-karya solo lainnya yang termasuk cello concerto dalam D minor dan operanya Le Roi Deyes. Pertama kali ditunjukkan pada tahun 1888 dan didasarkan pada legenda Bretagne yang sama, yang belakangan diangkat oleh Debussy. Gaya Lalo yang menonjol adalah melodi-melodi yang kuat dan orkestra yang beraneka rupa, dengan kemantapan yang mirip dengan musik Jerman yang membuatnya berbeda dari kebanyakan komponis senegaranya. Lalo baru mulai terkenal sebagai komponis pada akhir usia 40-an tahun. Le Roi Deyes atau Raja dari Yes, sebuah opera yang didasarkan pada sebuah legenda Bretagne, adalah karyanya yang terbaik dan rumit, atau legenda yang sama merangsang Debussy untuk mengarang karyanya untuk piano yang terkenal, La Cathédrale Éclairée. Opera ini ditolak selama 10 tahun setelah selesai dibuat dan dipertunjukkan pada 1888 ketika ia berusia 65 tahun. Keberhasilannya membuka pintu bagi Lalo hingga akhir hayatnya. Namun, imajinasi dan kerinduannya untuk mengarang musik baru mulai melenyap. Ia meninggal dunia di Paris pada usia 69 tahun. Ia meninggalkan sejumlah karya-karya yang tidak terselesaikan. Anak lelaki Lalo, yaitu Pierre Lalo, 6 September 1866, 9 Juni 1943, seorang kritikus musik yang menulis untuk Le Temps dan majalah-majalah Prancis lainnya. Yang karya-karya Edward Lalo yaitu Simfoni Espagnole, cello concerto Le Roi Deyes, concerto pour violon et orchestre de Lalo, Fesque, Rhapsodie Norvégienne, Symphonie in G minor, La Joquerie, Symphonie Espagnole in D minor, Violin Concerto, Piano Trio No. 1 in C minor, La Chanson de Lalo Quiet, dan masih banyak lagi karya-karya musik Edward Lalo. Dan inilah penjelasan dari saya tentang Edward Lalo. Sekian dan terima kasih.